Pesan menyentuh Jay Itzes kepada supporter usai timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Berujung cedera, begini kata Shin Tae-yong soal debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia. Erick Thohir peluk erat Eleanor Rogers usai dicoret Shin Tae-yong saat laga lawan Jepang. Netizen sampai ngomong begini. Pesan menyentuh disampaikan Jay Itzes kepada supporter timnas Indonesia usai skuad Garuda, julukan timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Kapten timnas Indonesia itu berterima kasih karena timnya selalu mendapat dukungan luar biasa, meskipun hasil yang didapat terkadang tidak sesuai harapan. Jay Itzes mengatakan timnas Indonesia sangat beruntung memiliki supporter yang setia dan militan saat mendukung tim kebanggaan. Menurutnya, dukungan supporter memang dibutuhkan tim asuhan Shin Tae-yong itu. Kami mengapresiasi kehadiran supporter. Kami selalu mendapatkan rasa cinta dari mereka, kata Jay Itzes di Jakarta, Jumat 15 November 2024. Jay Itzes pun berjanji akan berusaha segera mempersembahkan kemenangan untuk supporter timnas Indonesia. Kemenangan juga memang penting didapat timnas Indonesia guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kami ingin memberikan hal yang sama sebagai timbal balik. Saya berharap bisa melakukan itu di pertandingan selanjutnya, ucap Jay Itzes. Ya, timnas Indonesia baru saja kalah 0-4 dari Jepang dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia terpurut di posisi ke-6 klasemen grup C. Mereka mengemas 3 poin sejauh ini hasil dari 3 kali ditahan imbang dan 2 kekalahan. Dalam laga terdekat, skuad Merah Putih akan melawan Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan di SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Berujung cedera, begini kata Shin Tae-yong soal debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong soal penampilan debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Pelatih timnas Indonesia itu memuji debut Kevin Dix karena senang tak membuat kesalahan, terlepas dari cedera yang dialaminya. Kevin Dix melakoni debut untuk timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024. Pemain berusia 28 tahun itu dipercaya sebagai starter. Namun sayang, Kevin Dix hanya bermain selama 41 menit dalam pertandingan itu. Pemain FC Copenhagen tersebut ditarik keluar karena mengalami benturan keras dengan pemain Jepang. Dia pun tak bisa melanjutkan pertandingan, meski menjalani debut yang kurang maksimal, Shin Tae-yong tetap senang dengan performa Kevin Dix. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai, Kevin bermain sangat baik untuk menjaga lini pertahanan skuad Garuda. Sebenarnya Dix adalah pemain hebat. Dia tidak membuat kesalahan, kata Shin Tae-yong selepas pertandingan, dikutip Sabtu, 16 November 2024. Sementara itu, Shin Tae-yong belum bisa memberi kabar terkini soal kondisi cedera yang dialami Kevin Dix. Dia harus menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi anak asuhnya tersebut. Di sisi lain, timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4 dalam laga tersebut. Shin Tae-yong menegaskan, hasil minor ini tidak boleh menjadi alasan bagi timnas Indonesia untuk menyerah berburu tiket ke Piala Dunia 2026. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Meskipun kami kalah dalam 4-0, jika kami mencetak gol, itu bisa membuat perbedaan. Kami membuat kesalahan untuk mencetak gol pertama, ujar Shin Tae-yong. Tapi, kita sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan. Penggemar kami datang untuk melihat kami bermain sepak bola, lanjutnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Laga itu akan dimainkan di SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Erick Thohir peluk erat Eleanor Rogers usai dicoret Shin Tae-yong saat laga lawan Jepang. Netizen sampai ngomong begini. Viral di media sosial memperlihatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memeluk hangat Eleanor Rogers. Postingan itu dibagikan oleh salah satu pengguna X dan heboh menjadi perbincangan.
Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dengan skor 0-4 dari Jepang dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat, 15 November 2024, malam. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta ini awalnya skuad Garuda nampak cukup meyakinkan di awal babak pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang perlahan mulai menguasai permainan. 4 gol Jepang tersebut diciptakan oleh gol bunuh diri Justin Hubner, 33, Takumi Minamino, 39, Hidemasa Morita, 49, dan Yukinari Sugiwara, 67. Sebagaimana diketahui, Eliano Reijnders tidak masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ini menjadi kali kedua Eliano Reijnders dicoret oleh ST, setelah sebelumnya juga tidak dimainkan dalam pertandingan melawan Cina bulan lalu. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara terkait alasan dari pencoretan Eliano Reijnders. Pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan jika kualitas yang dimiliki Eliano Reijnders belum mampu untuk menembus skuad Garuda. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Shin Tae-yong usai laga, Jumat, 15 November 2024. Masih susah bagi dia, Eliano, untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, tambahnya. Terbaru, viral di X sebuah video memperlihatkan Erick Thohir tengah memeluk erat Eliano Reijnders. Awalnya, Erick Thohir dan Eliano Reijnders tampak bersalaman. Lalu, ia memeluk hangat seraya menguatkan pemain PEC Zwolle itu. Momen haru tersebut sontak saja menjadi sorotan. Sebab, Erick Thohir tampak cukup lama memeluk adik Tijani Reijnders tersebut. Raut wajah Eliano yang tampak sendu juga semakin menyita perhatian publik. Meski tak diketahui kapan video itu diambil sebelum atau setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang, postingan tersebut dibanjiri berbagai reaksi dari para netizen. Pasti Pak Erick ngerti perasaan Eliano, makanya pelukannya lama dan ngasih semangat, ujar netizen. Sumpah lihat dia seliweran di FYP gara-gara gak main tuh sedih banget. Mana muka dia juga gak sendu gitu kan, kata netizen. Sehingga ngerti itu kenapa gak diberi kesempatan sama sekali dengan alasan yang sudahlah, kata netizen. Mulai sekarang GW bakalan support Eli sampai dia dimasukin ke line up dan minimal mainlah di laga-laga kedepannya, ujar netizen. Dia bela-belain flight jauh tapi cuma buat dicoret ST, kata netizen. Sedih banget, Eli jauh-jauh dari Belanda ke Indo tapi malah gak dimainin sama sekali. Semoga pas lawan Arab kamu dikasih kesempatan main ya El, semangat terus, kata netizen. Setelah kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia kini ada di dasar klasemen grup C dengan perolehan 3 poin, hasil 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Kendati demikian, perjuangan skuad Garuda pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia belum usai. Tim Merah Putih masih punya kesempatan di 5 laga sisa. 3 diantaranya adalah bermain di kandang sendiri melawan Arab Saudi, Tiongkok dan Bahrain. Sementara, 2 laga tandang lain berhadapan dengan Australia dan Jepang lagi. Lupakan Jepang, Yaakob Sayuri alihkan fokus ke Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Yaakob Sayuri tak ingin lama-lama meratapi kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Jepang dengan skor 0-4. Ia memilih mengalihkan fokus ke laga kontra Timnas Arab Saudi. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 4 gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner, 35, Takumi Minamino, 40, Hidemasa Morita, 49, dan Yukinari Sugawara, 69. Sayuri tampil sebagai starter dalam laga tersebut. Pemain Malut United itu mengungkapkan seluruh pemain Timnas Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin. Sayuri meyakini skuad Garuda telah paham apa yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya. Saya rasa tadi teman-teman sudah berusaha menunjukkan yang terbaik, kata Yaakob usai pertandingan, dikutip Sabtu, 16 November 2024. Saya rasa pasti, mungkin, apa kekurangan kami tadi di pertandingan ini, mungkin di pertandingan berikutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, disambung pemain berusia 27 tahun itu. Saudara kembar Yance Sayuri itu turut menegaskan Timnas Indonesia akan langsung mengalihkan fokusnya ke laga kontra Arab Saudi. Pasalnya, Yaakob sadar betapa pentingnya duel tersebut. Kemarin kami fokusnya ke pertandingan hari ini, lawan Jepang, dan untuk Arab Saudi. Kedepan mungkin bisa alihkan fokus kami ke Arab Saudi karena itu penting untuk mendapatkan hasil terbaik, terang Yaakob. Seperti diketahui,
Timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 mendatang. Diharapkan, Yaakob Sayuri dan kawan-kawan bisa mencuri poin di laga kandang itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengingat, Timnas Indonesia saat ini masih terkunci di dasar klasemen grup C dengan koleksi 3 poin, hasil dari 5 laga yang telah dilakoni. Tim arahan Shin Tae-yong itu ditargetkan untuk dapat finish posisi 3 atau 4 guna menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Dihajar Jepang, Kelvin Verdong ungkap 2 hal yang perlu ditingkatkan Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. Skuad Garuda kebobolan sejak menit ke-38 melalui gol bunuh diri Justin Hubner. Kemudian gol Takumi Minamino pada menit ke-40, Hitmasa Morita 49. Dan gol keempat dari Yukinar Sugawara, hasil itu bisa menunjukkan seberapa hebatnya kualitas dan permainan Jepang saat menghadapi Timnas Indonesia di laga kandang. Tim asuhan Hajime Moriyasu memang tampil mendominasi dan memimpin permainan dengan apik di atas lapangan. Walaupun Kelvin Verdong dan kawan-kawan memberikan perlawanan dalam melawan Jepang ini. Namun, mereka cukup kesulitan membobol gawang Jepang, sehingga tim merah putih menelan kekalahan telak. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengakui bahwa kualitas Jepang memang berada di atas Timnas Indonesia. Ini bukan hanya soal Jepang yang menempati ranking ke-15 FIFA saja, akan tetapi, Wataru Endo dan kawan-kawan telah menunjukkan penampilan bagus, sehingga tim merah putih kesulitan. Kelvin Verdong mengatakan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia telah melakukan persiapan dengan baik, namun, mereka tak bisa membendung permainan apik tim Samurai Biru. Pertandingan yang sulit seperti yang kamu katakan, kami sudah melakukan persiapan tapi Jepang memang sangat bagus, ujar Kelvin Verdong kepada awak media. Termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, setelah menelan kekalahan dari Jepang ini. Skuad Garuda pun terbenam di posisi juru kunci. Tim asuhan Shin Tae-yong menempati juru kunci dengan mengemas 3 poin seusai menelan 2 kekalahan dan 3 kali imbang. Untuk itu, pertandingan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, ini sangat penting. Dalam laga melawan Arab Saudi ini, Kelvin Verdong dan kawan-kawan dituntut untuk bisa meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 pasalnya. Hanya tim yang finish menempati posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat untuk kembali bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dari 5 laga sisa ini, Timnas Indonesia harus bisa meraih hasil maksimal agar bisa merangkak naik ke posisi 4 besar. Walaupun tak akan mudah, tetapi Verdong optimistis Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran keempat. Untuk bisa mewujudkan itu, Kelvin Verdong mengungkapkan 2 hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda harus bisa memanfaatkan bola dengan baik saat menciptakan peluang. Apabila bisa membuka peluang, tentu saja tim dituntut untuk bisa mencetak gol. Ini karena Timnas Indonesia sempat memiliki peluang emas melalui Ragnar Oratmangoen pada menit ke-8 tepat di depan gawang. Namun, Ragnar gagal mencetak gol karena bola masih mampu dihalau oleh kiper Jepang Zion Suzuki. Seusai pertandingan, Kelvin Verdong mengakui bahwa laga melawan Jepang bukan pertandingan yang mudah. Untuk itu, catatan pertama agar Timnas Indonesia bisa bangkit lawan Arab Saudi, tim dituntut bisa mencetak gol. Hal kedua yang harus diperbaiki yakni pertahanan Timnas Indonesia harus bisa lebih baik. Pasalnya, gol-gol yang tercipta dari Jepang karena kesalahan pemain tim Merah Putih. Untuk itu, ini harus diperbaiki jelang lawan Arab Saudi. Agar tim Merah Putih bisa meraih kemenangan perdana nantinya, kami harus bisa mencetak gol dan memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang didapatkan, kata Kelvin Verdong. Kami juga harus lebih baik dalam bertahan dan tidak meninggalkan terlalu banyak ruang, ucapnya. Jepang punya kualitas hari ini dan mencetak gol setelah kami meninggalkan banyak ruang, tuturnya. Tidak pakai salaman lagi, Ula Romeni siap bela Timnas Indonesia usai bertemu Erick Thohir. Namun, Erick Thohir tidak pakai gaya yang biasa ia lakukan saat bertemu calon pemain naturalisasi, yaitu salaman. Kini, orang nomor 1 di PSSI tersebut ganti gaya. Erick Thohir menyebut bahwa Timnas Indonesia masih perlu menjaga keyakinan yang sama untuk menuju impian tertinggi. Impian yang dimaksud adalah lolos ke putaran final Piala Dunia. Sekali-sekali beda gaya, tulis Erick Thohir dilansir bolasport.com dari akun Twitternya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi. Kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama,
lanjutnya, dirinya merasa senang Ula Romeni masih percaya dengan impian untuk bawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati, ujar Erick Thohir. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia. Lanjutnya, kehadiran Ula Romeni sebenarnya sudah diketahui publik Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut sudah melalui tes medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Ula memenuhi syarat membela timnas Indonesia melalui jalur ibu. Nenek dari jalur ibunya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Musim ini, Ula Romeni sudah mencetak 2 gol dari 10 laga di Liga Belanda. Kehadiran Ula Romeni jelas jadi tambahan modal tersendiri bagi lini depan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia mengandalkan sejumlah nama di lini depan seperti Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri. Ula bisa memainkan berbagai posisi di lini depan. Penyerang bertinggi 185 cm tersebut bisa tampil sebagai pemain nomor 9. Selain itu, dirinya juga mampu menguasai posisi penyerang sayap. Termasuk sang kapten, 2 pemain dipastikan absen saat Arab Saudi jumpa timnas Indonesia. Skuad asuhan Hervé Renard tersebut baru saja menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Tim berjuluk Elang Hijau dilaporkan sudah sampai di Jakarta. Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh akun tim nasional Arab Saudi di Twitter pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski begitu, skuad Arab Saudi datang dalam kondisi kurang ideal. Pasalnya, ada 2 nama pemain Elang Hijau yang absen saat jumpa timnas Indonesia. Kabar tersebut dikonfirmasi dari ISS Kores. Keduanya mengalami cedera parah saat jeda internasional meski masuk dalam daftar panggilan. Sementara satu lagi adalah Muhannad Alshankaeti. Salman Al-Faraj harus mengalami cedera ACL. Al-Faraj cedera dalam sesi latihan bersama Arab Saudi sebelum jumpa Australia. Sementara Alshankaeti mengalami cedera otot paha anterior. Cedera tersebut didapatkan pada sesi latihan Selasa, 12 November 2024. Al-Faraj mengalami robekan ligamen cruciatum saat latihan Falcons kemarin, ditulis ISS Kores. Sementara Muhannad Alshankaeti mengalami robekan pada otot paha anterior saat latihan hari Selasa. Lanjutnya, meski begitu, keduanya dikonfirmasi tetap dibawa ke Jakarta untuk jumpa timnas Indonesia. 2 pemain timnas Arab Saudi, Salman Al-Faraj dan Muhannad Alshankaeti, memutuskan tetap melanjutkan perjalanan bersama delegasi timnas yang akan bertolak ke Jakarta besok, Jumat, tulis ISS Kores, meski sedang dalam kondisi cedera, guna bertemu timnas Indonesia. Lanjutnya, tentu, cedera kedua pemain jadi alarm bahaya bagi Elang Hijau. Pasalnya, Salman adalah kapten tim Saudi saat ini. Selain itu, pemain 35 tahun tersebut jadi andalan untuk memutus serangan lawan. Sementara Alshankaeti merupakan sosok bek kanan andalan. Tim Elang Hijau masih memiliki Saud Abdul Hamid yang bisa diturunkan di posisi tersebut.